Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Kali ini kita akan membahas mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia yang terjadi di tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Namun, sebelum kita membahas peristiwa tersebut, kita akan memahami sebuah peristiwa besar dunia yang mempengaruhinya, yaitu Perang Dunia Kedua. Tentunya, kalian sudah gak sabar ya dengan penjelasan dari kelasnya Bu Ita. Baiklah, tetap di kelasnya Bu Ita, belajar sejarah, jadi asyik. Perang Dunia II merupakan kelanjutan dari Perang Dunia I. Pada Perang Dunia I, Jerman dikalahkan oleh pihak sekutu. Perjanjian Versailles semakin memperburuk kekalahan Jerman. Adolf Hitler berusaha membangkitkan kembali Jerman melalui Partai Nazi untuk membalas kekalahannya di Perang Dunia I. Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Tepatnya, perang ini berlangsung pada tanggal 1 September 1939 sampai dengan 14 Agustus 1945. Perang Dunia II melibatkan dua blok sekaligus, yaitu blok sekutu yang pada awalnya dipimpin oleh Prancis. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat menyatakan sebagai pihak netral sebelum Pearl Harbor diserang oleh Jepang. Dan kedua adalah blok fasis, atau disebut juga sebagai blok poros, atau nama lainnya adalah blok sentral, yang terdiri dari koalisi tiga negara yang ibu singkat dan untuk memudahkan kalian mengingat yaitu Roberto. Ro adalah untuk Roma dari negara Italia. Ber adalah Berlin dari negara Jerman. Dan hal ini tidak asing lagi yaitu Tokyo yaitu Jepang. Perang Dunia II terjadi di dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Benua Eropa ditandai dengan diserangnya kota Danzig, negara Polandia oleh Jerman pada tahun 1939. Sedangkan di benua Asia ditandai dengan diserangnya pertahanan Amerika Serikat yaitu Pearl Harbor oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kronologi terjadinya Perang Dunia II. Perang Dunia II dibagi ke dalam 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama, tahap 1 yang disebut juga sebagai tahap awal, terjadi di tahun 1939 sampai dengan tahun 1941. Dan kedua yang disebut sebagai tahap 2 yang disebut juga sebagai tahap turning point. Turning point ini disebut juga sebagai tahap titik balik tahun 1942. Dan tahap 3 atau disebut sebagai tahap akhir terjadi di tahun 1943 sampai dengan tahun 1945. Kita masuk ke dalam tahap pertama. Perang Dunia II tahap 1 yang disebut tahap awal yang terjadi di tahun 1939 sampai dengan tahun 1941. Pada tahap ini, Jerman melancarkan serangan pertamanya pada tanggal 1 September 1939 ke wilayah Polandia. Serangan tersebut bersifat kilat dan dadakan, sehingga serangan ini disebut juga sebagai serangan Blitzkrieg, yang nantinya disebut juga sebagai strategi Blitzkrieg atau kilat. Serangan tersebut menjadi penanda dimulainya Perang Dunia II di wilayah Eropa. Adolf Hitler memimpin tentara Nazi dan berhasil menguasai wilayah Eropa dengan menggunakan strategi Blitzkrieg. Ciri khas dari strategi yang digunakan adalah penggunaan tank dan panser untuk mendukung pergerakan pasukan.
Keberhasilan Jerman merebut Polandia kemudian dilanjutkan dengan perebutan wilayah Belanda pada bulan Mei tahun 1940. Prancis pada bulan Juni 1940. Jerman mencoba menyerang Inggris di tahun 1940, namun gagal. Hal ini dikarenakan Inggris memiliki tentara yang kuat dan dibantu oleh Amerika Serikat. Kegagalan Jerman menyerang Inggris menjadikan Jerman, Italia, dan Jepang sepakat menandatangani sebuah fakta militer pada tanggal 27 September 1940. Fakta tersebut berisi kesepakatan untuk saling menolong jika salah satu dari ketiga negara tersebut diserang oleh negara lain. Pada tahap 1 ini, pada tanggal 7 Desember 1941 di wilayah Asia, Jepang terus menyebarkan paham kolonialismenya, yaitu Hakko Ichiu, dengan menyerang pertahanan militer Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor. Tentunya dengan menggunakan serangan kilat yang terkenal nanti sebagai strategi kamikaze. Pearl Harbor tersebut letaknya di wilayah Hawaii, tepatnya di wilayah Samudra Pasifik. Maka Perang Dunia II memiliki nama lain, yaitu Perang Pasifik. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menghancurkan 188 pesawat dan merusak 8 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam hitungan 2 jam, pengeboman mampu menewaskan 2.402 orang Amerika dan melukai 1.283 orang lainnya. Namun, 3 kapal induk Amerika Serikat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor, selamat dan berhasil tidak diserang oleh Jepang. Perlu kalian ketahui ya, bahwa tentara-tentara Jepang yang terjun dalam Perang Dunia II disebut juga sebagai pasukan berani mati. Hal ini dikarenakan mereka adalah mantan pasukan samurai yang direkrut oleh Kaisar Matsuhito untuk dijadikan tentara nasional dengan persenjataan modern. Para samurai tersebut terbiasa dengan sumpah melindungi majikan sampai titik darah penghabisan yang nanti sumpah tersebut disebut sebagai Bushido. Jika gagal menjalankan tugas, mereka tidak ragu melakukan aksi harakiri atau bunuh diri dengan merobek perutnya sendiri dengan pisau belati. Mengapa Amerika Serikat membuat pertahanan militernya di wilayah Samudra Pasifik? Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memiliki kepentingan terhadap wilayah Asia dan untuk menjaga kolonialisme Belanda atas Indonesia, Inggris atas Malaysia, dan Prancis atas Indochina. Karena perang tersebut melibatkan negara-negara di kawasan Asia, maka Perang Dunia II memiliki sebutan lain selain Perang Pasifik, disebut juga sebagai Perang Asia Timur Raya. Pertanyaan untuk kalian adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan Hakko Ichiu. Nah, intinya pada tahap 1 atau tahap awal ini, kemenangan gemilang berpihak pada blok poros atau blok fasis. Tahap 2 yang disebut juga sebagai turning point atau titik balik tahun 1942. Kedekatan hubungan Uni Soviet dengan Inggris dan Prancis akhirnya merugikan Jerman, Italia, dan Jepang. Sekutu semakin bertambah kuat dengan bergabungnya Uni Soviet. Kekalahan demi kekalahan akhirnya dirasakan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Jepang kalah dalam pertempuran Laut Karang pada 7 Mei 1942. Jerman kalah dalam pertempuran di El Alamein dekat Alexandria. Jerman pun kalah melawan Rusia setelah dikalahkan tentara Uni Soviet di Stalingrad. Pada tahap 2 ini, tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.
3 hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dengan pasukan sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik, serta membalas serangan Jepang atas Pearl Harbor dan membentuk Front Abdacom. Amerika, British, Dutch, Australian Command. Pada tahap ini, yaitu tahap 2, Jepang berhasil dipukul mundur oleh Amerika Serikat dan sekutu melalui pertempuran Laut Karang yang terjadi pada tanggal 4 Mei sampai dengan 8 Mei 1942 dan akhirnya masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Yang sebelumnya, Jepang berhasil mengalahkan tentara Belanda selama 2 hari dan berhasil merebut ladang minyak di wilayah Tarakan. Setelah Jepang berhasil merebut Tarakan dari Belanda, maka ekspansi selanjutnya tertuju ke wilayah Jawa dengan menggunakan strategi kamikaze atau serangan kilat. Tanggal 5 Maret 1942, seluruh detasemen tentara Jepang yang ada di Lanut Kalijati yang berhasil menggempur pertahanan Belanda di Ciater bergerak menuju Bandung. Akibat serbuan ini, tentara Belanda yang ada di Ciater mundur ke Lembang sebagai benteng pertahanan terakhir. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat serta menandatangani perjanjian Kalijati. Pada tahap ini dimulailah era baru di Indonesia, yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sekarang kita masuk tahap 3 atau disebut juga sebagai tahap akhir yang terjadi di tahun 1943 sampai dengan tahun 1945. Akhir dari Perang Dunia II ditandai dengan menyerahnya Italia, Jerman, dan Jepang kepada sekutu. Italia menyerah pada sekutu pada tanggal 29 April 1945. Jerman menyerah pada sekutu pada tanggal 7 Mei 1945. Menyerahnya Jepang kepada sekutu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah dijatuhkannya bom atom oleh pihak sekutu di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Berakhirnya Perang Dunia II secara tidak langsung memberikan ruang bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Demikianlah penjelasan singkat dari kelasnya Bu Ita mengenai awal masuknya pendudukan Jepang di Indonesia. Thanks for watching to my video. Bye-bye.